Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tawarik 21 ayat yang pertama yang berkata demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul kesalahan satu orang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan awal di mana Daud dengan orang-orang yang dipimpinnya akhirnya mengalami hukuman dari Tuhan. Dan ayat itu kalau saudara baca di bawahnya terus menceritakan secara inti tentang Daud yang mencoba menghitung kekuatan Israel, kekuatan orang-orang yang dia pimpin, dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan memakai pelihat yang merupakan penasehat Daud untuk memperingatkan Daud. Dan kalau saudara baca terus, setelah Daud menghitung orang Israel, kekuatannya untuk mau berperang, Allah berfirman kepada Daud melalui pelihatnya bahwa Allah menghukum Daud atas hal itu. Atas kesalahan itu, Allah menghadirkan 3 pilihan untuk Daud milih salah satu, yaitu mau dihukum 3 tahun kelaparan, atau yang kedua 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawan, atau yang ketiga 3 hari pedang Tuhan akan ada pada Daud dan bangsa Israel, yaitu penyakit sampar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud yang bersalah, tapi hukuman yang Allah hadirkan untuk Daud pilih itu akan berdampak bagi orang-orang yang Daud pimpin. Dan Alkitab menjelaskan kalau saudara baca terus dari ayat yang tadi saya baca dari 1 Tawarik 21 seluruhnya, Daud memilih 3 hari pedang Tuhan, yaitu penyakit sampar datang kepada bangsa Israel. Dan selama 1 hari 70.000 orang mati oleh pedang Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud yang melakukan kesalahan, tapi orang-orang yang dia pimpin itu yang terbunuh. Tuhan mau bilang di poin yang pertama begini, kesalahan satu orang itu membuat Allah bisa menghukum orang-orang yang ada di dalam komunitasnya. Kebetulan Daud adalah pemimpin. Kebetulan Daud adalah orang yang menjadi pemimpin bagi orang Israel di saat itu. Jadi kesalahan seorang pemimpin bisa membuat 70.000 orang terbunuh dalam 1 hari. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menasihatkan saudara dan saya di poin yang pertama. Kalau saudara dan saya adalah pemimpin, saudara dan saya berhati-hati di dalam mengambil satu sikap. Karena jika saudara dan saya melakukan kesalahan atau dosa, diakui atau tidak, maka itu bisa berdampak orang-orang yang kita pimpin akan mengalami hukuman Tuhan. Belajar dari kisah Daud. Daud yang bersalah, orang-orang yang dipimpin ada yang mati terbunuh dihukum oleh Tuhan. Karena itu hukuman yang dipilih Daud. Tapi Daud sendiri tidak terbunuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berhati-hati ketika saudara dan saya menjadi seorang pemimpin di dalam satu komunitas, di dalam satu kelompok, di dalam satu pelayanan, dalam satu pekerjaan, atau di dalam satu gereja. Yang kedua, kita mau lihat kesalahan seseorang. Yang kedua, kita bisa temukan di dalam kitab Yosua. Saudara nanti bisa baca di dalam kitab Yosua 7
ayat 21 sampai 22. Bahkan kalau Yosua 27 itu ada seorang yang bernama Akan. Nah, orang ini dia sudah diperingatkan Tuhan melalui Yosua. Jadi Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa setelah mereka mengalahkan Yerikho, semua barang rampasan ada bagian yang tidak boleh mereka bawa pulang, tidak boleh mereka ambil. Tapi satu di antara orang Israel ini, yaitu namanya Akan, dia mencuri barang rampasan itu. Apa yang dicuri? Ada 3 hal saya mencatat dalam Yosua 7 ayat 21 sampai 22. Dia melihat barang-barang jarahan yang punya orang Yerikho itu bagus-bagus. Lalu Alkitab bilang yang dia mencuri yang pertama adalah jubah yang indah. Yang kedua, uang 200 shikal perak. Nyuri uang loh saudara. Yang ketiga, sebatang emas 50 shikal beratnya. Lalu dia curi, dia bawa kemana saudara? Dia curi, dia bawa ke tempat persembunyiannya di kemahnya, lalu dia tanam di dalam tanah. Dan waktu Yosua dan bangsa Israel maju berperang melawan Ai, Alkitab bilang bangsa Israel dipukul mundur. Kalah, ternyata ada peperangan yang Yosua pimpin, ternyata pernah mengalami kekalahan di sini, di Yosua 7. Kenapa? Yosua kemudian berdoa kepada Tuhan, kok bisa ya bangsa Israel kalah? Padahal Tuhan berjanji kepada Yosua, Yosua pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi ternyata ada celah di sini. Ada satu di antara seorang dalam komunitas Yosua ini yang mencuri. Saya ulangi, mencuri. Dan itu sudah melanggar apa yang Allah tetapkan. Allah bilang mereka nggak boleh mencuri itu. Itu hanya bisa dikhususkan untuk Tuhan. Kalau diambil harus dibawa ke rumah Tuhan. Tapi akan mengambil dan membawanya ke rumahnya, ke kemahnya. Tuhan ingatkan saudara dan saya bahwa ingat, kesalahan satu orang akan membuat Yosua dan bangsa Israel dikalahkan. Tuhan mau bilang juga buat saudara, jika saudara ada di dalam satu komunitas dan Allah melarang saudara melakukan sesuatu seperti kelakuan mencuri, ingat mencuri tidak boleh dilakukan. Jika saudara ada dalam satu kelompok, jika saudara melakukannya, saudara bisa menyebabkan kelompok itu akan mengalami masalah. Seperti Akan, dia mencuri, maka Yosua dan bangsa Israel tidak bisa mengalahkan musuh. Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, hati-hati, kesalahan seseorang yang ada dalam satu komunitas bisa membawa masalah, bisa membawa kekalahan, dan bisa membawa hukuman bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Apalagi kalau orang itu juga adalah pemimpin, seperti di poin 1, Daud yang bersalah, tapi orang-orang Israel yang terbunuh. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya hari ini, biar kita tidak menjadi seperti Daud yang melakukan kesalahan, lalu orang-orang yang kita pimpin akhirnya kena getahnya, terbunuh oleh hukuman Tuhan. Atau kita juga tidak boleh menjadi Akan yang mau mencuri apa yang Allah sudah melarang, sehingga orang-orang yang ada di dalam komunitas kita dikalahkan oleh musuh. Tuhan memberkati saudara berlimpah, tidak menjadi orang yang bersalah dan orang lain dalam komunitas kita dihukum. Amin.